Kalimantan Timur adalah salah satu wilayah di Indonesia yang dikaruniai dengan sumber daya alam pertambangan. Tapi bagaimana caranya supaya kekayaan alam pertambangan ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi ekonomi masyarakat lokal? Stand by. On the record. Halo pemirsa Antara, selamat datang di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan bahas soal Kalimantan Timur dan potensi juga tantangan dari kekayaan alam pertambangan yang dimilikinya. Tentu saja dengan seseorang yang pasti akan sangat mampu untuk menjelaskannya, yaitu dengan Bapak Akmal Malik selaku PJ Gubernur Kalimantan Timur. Bagaimana kabarnya Pak Akmal? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah baik. Dan terima kasih banyak ini sudah mampir ke Antara Heritage Center. Iya, Ini tempat kita ngobrol saat ini apa ya? Tepatnya di tempat museum. yang bersejarah. Tempat yang bersejarah. Nanti jangan lupa untuk mampir dan keliling-keliling apa ya? Pasti. Dan kita akan ngobrolin soal pertambangan nih Pak. Oke. Kalau bicara soal Kalimantan Timur, sebetulnya kondisinya seperti apa sih Pak? Kalau kita dikaitkan ya dengan potensinya, kemudian tantangan-tantangannya juga gitu. Iya, Kaltim itu salah satu provinsi dari 38 provinsi di Indonesia yang di mana potensi sumber daya mineral khususnya batu bara itu 60% berada di Kalimantan Timur. Jadi secara potensi Kaltim sudah menyumbang banyak pembangunan energi ya, karena kita tahu sampai hari ini energi non terbarukan masih menjadi tulang punggung bagi energi kita di Indonesia. Dan itu suplainya semua dari batu bara dan itu dari Kalimantan Timur. Ya. Nah tentunya ini bisa jadi berkah bagi Indonesia dan juga bagi Kalimantan Timur. Karena hasil dari penambangan ini, eksplorasi dan eksploitasi ini, produksi ini tentunya akan menambah devisa negara. Dan juga bagi Kalimantan Timur akan menjadi menambah pendapatan daerahnya. Gitu. Berkahnya di situ. Tetapi kita juga tahu sampai dengan hari ini ada kurang lebih 5,1 juta ya, hektar dari 15 juta hektar lahan yang ada di Kalimantan Timur itu memang diberikan konsesi kepada pemegang konsesi. Ada yang IUP, ada juga PKP 2B. Ya. Nah total semua pemegang konsesi itu ada kurang lebih 1,4 1.400. Ya. Ada juga ada PKP 2B itu ada kurang lebih 30. Ya. Total semuanya lahan yang sudah dikelola baik dalam masih eksplorasi ataupun sudah produksi itu 5,1 juta. Saya katakan potensi karena sekali lagi tentunya memberikan penghasilan kepada negara. Tetapi ketika pengelolaannya dilakukan dengan tidak bijaksana, tidak ramah lingkungan, dan tidak ramah pada perspektif kesejahteraan masyarakat, justru tambang akan menjadi persoalan bagi sosial masyarakat, bagi juga lingkungan kita. Nah itu kenapa kita berharap pengolahan pertambangan itu hadir, dia menjadi bagian anugerah satu sisi jangan merusak lingkungan. Ya. Tetapi kan sulit, ya karena pasti dia akan menggali kan. Tetapi dalam aturan yang dikenakan kepada pemegang konsesi, mereka kan punya kewajiban setelah mereka mengambil sumber daya alam itu, mereka wajib melakukan reklamasi kembali. Ya. Nah, untuk 5,1 juta sampai hari ini kami melihat ada kepatuhan dari pemegang konsesi untuk lakukan itu. Kalaupun ada persoalan adalah mereka tidak semuanya cermat mengawasi wilayah konsesi mereka. Beberapa di antaranya wilayah konsesi itu ternyata digarap secara ilegal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sayangnya pemegang konsesi sepertinya tidak berdaya. Ada yang berdaya dan tidak berdaya. Ya. Beberapa yang berdaya bagus seperti yang ada di Berau, mereka melakukan penegakan hukum bagi oknum-oknum yang mengambil tambang di wilayah mereka dan tanpa pengaturan pemegang konsesi, dia akan sita. Ya, itu dilakukan. Tetapi ada juga pemegang konsesi yang kecil-kecil ini, ya, yang juga tidak mampu mengelola wilayahnya dengan baik, sehingga yang terjadi adalah kerusakan lingkungan.
karena tidak dilakukan reklamasi dengan baik. Nah, kalau yang pemegang konsesi awal, apalagi PKP 2B, mereka punya pengawasan yang bagus karena mereka punya infrastruktur. Ya. Satu sisi lagi juga kendalanya adalah wilayah yang luas sampai 5,1 juta hektar itu sayangnya hanya diawasi oleh 34 orang saja pengawas pertambangan. Oh, oke. Ya, jadi bagi saya dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari pemegang konsesi. Karena kalau berharap pengawasan dilakukan oleh pemerintah hanya 34 orang loh, petugas pengawas inspektur kita. Dan itu sangat-sangat minim. Belum lagi ketika pengawasan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan manual. Tidak menggunakan drone dan teknologi. Apalagi pakai motor. Bayangkan 5 juta hanya diawasi oleh 34 orang dan itu menggunakan motor. Ya pasti tidak akan optimal. Nah, memang kita tahu di sisi regulasi, kewenangan pengawasan, kewenangan perizinan, dan semuanya adalah dikelola oleh pemerintah pusat. Itu adalah Kementerian SDM. Lalu kewenangan daerah apa? Ya, kewenangan daerah adalah memastikan pertambangan itu memberikan kesejahteraan masyarakat. Melalui apa? Dia harus menyusun rencana induk, forum pengembangan pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang ada di sekitar pertambangan harus menjadi bagian dari upaya pertambangan untuk lebih sejahtera ke depan. Biasanya seperti apa tuh Pak menjadi bagiannya? Ya, ada kewajiban bagi perusahaan pemegang konsesi untuk menyusun namanya rencana induk atau blueprint forum PPM, namanya forum PPM. Hanya sayangnya tidak semua daerah konsisten melakukan ini. Nah, karena walaupun regulasinya RIKPP ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengajukan RKAB, rencana keuangan anggaran belanja mereka kepada yang akan minta izin kepada Kementerian SDM. Tetapi disinilah saya katakan governance, tata kelolanya harus kita benahi. Dalam banyak hal, mungkin rendahnya pengawasan oleh inspektur pertambangan, wilayah yang luas, kemudian ada juga persoalan moral hazard, ada oknum-oknum bermain, sehingga yang muncul adalah sisi negatif dari sebuah pertambangan. Ya, dan mohon maaf ini banyak muncul di media. Ya, termasuk kemarin kasus terakhir bagaimana transportasi pertambangan itu ternyata menimbulkan korban. Ya, saya ingin katakan secara jujur, secara berimbang. Banyak manfaatnya, tetapi juga kita tidak pungkiri banyak juga dampak negatifnya. Iya, gitu loh. karena yang kita dapat tentu saja mungkin ya dampak-dampak yang dampak buruknya tentu saja kita tidak bisa menegasikan itu ya Pak ya. Pastinya. Itu masih menjadi perhatian pastinya. Tapi kalau kita bicara manfaatnya tadi seperti Bapak sebutkan gitu ya, kita mengambil contoh lahan bekas tambang gitu Pak. Di beberapa wilayah, di beberapa titik begitu ada lahan bekas tambang yang direklamasi dan akhirnya menjadi potensi wisata misalnya begitu. Ada Telaga Batu Arang misalnya itu Pak. Di Penajam Pasir Utara itu seperti apa sih Pak konsepnya sebetulnya? Sebetulnya ini adalah sebuah kondisi di mana lubang tambang yang demikian luas, kemudian setelah selesai puluhan tahun, ya mungkin 15 tahun, setelah terjadi penyesuaian kembali dengan alam ya, ini alamnya kemudian air ada di sana, kemudian dia airnya dikelola sedemikian rupa sehingga pH-nya tidak membahayakan lagi, dan itu kemudian sekarang dikelola oleh kelompok masyarakat, Pok Darwis, ya Pok Darwis, dan ini menjadi sebuah berkah bagi masyarakat setempat, walaupun skala kecil. Itu sebetulnya hanya skala kecil, ada juga yang lain loh, ada juga namanya Lakeview di daerah Samboja. Itu juga eks tambang yang dikelola oleh kelompok sadar wisata dan memberikan juga manfaat kepada masyarakat. Memang tidak semua eks tambang itu ready to use di dalam waktu singkat karena dia membutuhkan penyesuaian yang cukup panjang. Ada pemulihannya dulu. Ya. Dan tentunya semuanya harus dibawa supervisi inspektur pertambangan. Dan tapi kalau kita melihat konsep atau gagasan besarnya ya, ide besarnya, ini lahan eks tambang ini sebetulnya ketika ingin dimanfaatkan, inginnya seperti apa sih Pak? Kita tahu Pak Prabowo sekarang dan juga Pak Jokowi menyampaikan bahwasanya kondisi dunia itu, pangan dunia itu sedang tidak baik-baik saja.
karena kondisi perperangan yang terjadi di Ukraina dengan Geopolitik Rusia begitu ya Pak. dan juga di Timur Tengah Mhm. menyebabnya tersendatnya produksi pangan-pangan dunia. Nah, finally ini juga akan berimbas ke Indonesia. Ya. Nah, dan Kaltim sebagai bagian Indonesia tentunya kita membutuhkan pangan. Pangan membutuhkan lahan. Iya. Nah, saya katakan 5,1 juta dari 15 juta lahan di Kaltim itu sudah digunakan untuk konsesi pertambangan. Mhm. Kemudian 3,4 juta itu digunakan untuk IUP perkebunan. Oke. Ini udah hampir 8 juta lebih loh. Tinggal lagi 7 juta. 7 juta itu untuk pemukiman penduduk, untuk prasarana infrastruktur. Jadi sesungguhnya Kaltim itu sudah mulai kekurangan lahan. Nah, lalu dari mana kita akan mulai mengoptimalkan pangan? Ya dari mereka yang punya IUP, mereka punya konsesi. Dengan catatan setelah mereka selesai melakukan penambangan atau perkebunan, mereka lahannya itu kita gunakan kembali untuk kepentingan pangan. Oke. Nah tentunya butuh treatment dan ikhtiar yang tidak mudah itu. Mhm. Dan itu jujur sudah dilakukan oleh beberapa pemegang konsesi. Saya sudah berkunjung kok kemana-mana ke beberapa tempat di Kaltim. Kemarin saya di Tenggarong, ada lahan digunakan untuk sawah, ekstambang loh, Mhm. ya. Ada ekstambang digunakan juga untuk nanam coklat, Oke. ya. Kemudian juga ada ekstambang digunakan untuk perkebunan pisang dan hilirisasinya. Sebetulnya cukup banyak. Ada juga untuk pariwisata seperti yang Mbak tadi bilang, Iya. gitu. Dan juga ada juga yang digunakan untuk sosial, contoh pemukiman dan perkebunan sawit. Perkebunan sawit dan juga ada perkebunan untuk pakan ternak. Oke. Sesungguhnya ada peluangnya. Bahkan jujur secara personal, saya juga memberikan contoh. Saya menggandeng salah satu SMK di daerah Semboja. Kita treatment 19 hektar lahan ekstambang. Sekarang menjadi lokasi perkebunan jeruk. Perkebunan Jeruk. jeruk. Ya, jeruk kita tumpang sari dengan cabai, kita tumpang sari juga dengan kemiri Sunan, ya. Ini ternyata faktanya tumbuh dengan sangat bagus. Memang dibutuhkan ikhtiar yang lebih karena kan keasamannya lebih tinggi. Pasti treatmentnya khusus sehingga ya Pak. treatmentnya kita gunakan dolomit, kita gunakan pupuk yang kohe, kotor hewan dan sebagainya. Sehingga sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Sepanjang memang treatmentnya dilakukan secara tepat. Oke. Nah, kita juga belum menggandeng teman-teman yang pemilik konsensi. Hmm. Mereka kan juga memiliki keinginan yang sama. Kuncinya adalah harus ada orkestrasi dari pemimpin di daerah. Itu Bahwasanya lahan ekstambang itu bisa kita optimalkan untuk ketahanan pangan. Sejauh ini Bapak ketika menggandeng dari pihak konsesi misalnya, kemudian juga masyarakat ya Pak, jangan lupakan itu. Cara-cara yang dilakukan seperti apa sih Pak? Ya harus Supaya ada komunikasi yang baik. Kalau pemilik konsesi mereka punya kewajiban. Oke. Ya, melakukan reklamasi itu gampang itu. Kalau mereka macam-macam kita tidak akan sahkan blueprint EPP mereka, bisa saja gampang. Oke. Yang rumit adalah yang di luar konsesi, Hmm. yang milik masyarakat, yang dikelola secara tidak terstruktur. Memang gini, saya contohkan, lahan-lahan yang berada di luar konsesi itu kan milik masyarakat, Ya. tapi di dalamnya ada batuara. Kita kan nggak bisa melarang mereka untuk ngambil batuaranya, ya kan? Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengkomunikasikan dengan baik agar pengelolaan itu jangan sampai merusak lingkungan. Dan setelah selesai batubaranya diproduksi, Ya. kita minta lakukan reklamasi dan digunakan untuk kepentingan pertanian ataupun perkebunan. Ya. Ini membutuhkan komunikasi yang baik. Komunikasinya memang harus lancar antara pemerintah khususnya yang di daerah ya Pak ya. Oleh begitu. pemerintah daerah khususnya. Pemerintah daerah. Walaupun begitu. kewenangannya adalah kewenangan pusat ya. Ya. Tapi sekali lagi daerah penting membangun komunikasi yang produktif agar pemanfaatan lahan tambang ini betul-betul bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Oke. Sejauh ini untuk kita bicara soal manfaat ekonominya mungkin ya Pak. Tadi kan lahan ekstambang bisa dimanfaatkan walaupun treatmentnya harus khusus ya. Iya. Untuk berbagai macam perkebunan begitu ya Pak. Wisata. Untuk wisata juga. Ini gimana masyarakat bisa mendapatkan hasil yang secara langsung Pak, secara ekonomi sebetulnya dari lahan ekstambang ini? Yang paling mudah itu adalah teman-teman pemilik konsesi. Mereka bisa menggandeng kelompok-kelompok tani yang ada di sekitar wilayah. Oke. Ya, itu paling real.
Kenapa? Mereka sudah melakukan reklamasi dan sudah melakukan treatment terhadap tanah yang selesai bertambang. Dan sudah ada hasilnya juga. Nah, ini yang perlu dimasifkan. Catatan saya ada kurang lebih 50.000 lebih hektar, 50.000 hektar lebih sekarang tanah yang sudah reklamasi, yang punya konsesi, yang siap untuk digunakan untuk kepentingan pangan. Nah, tinggal ada nggak kolaborasi di antara teman-teman pertanian, SMK, ya, ataupun dinas pendidikan, ataupun kehutanan untuk melakukan kolaborasi. Dibutuhkan orkestrasi nih untuk menggerakkan bersama. Kenapa? Kita dihadapkan pada egoisme sektoral yang akut. Jangan sampai itu yang jadi utama ya Pak ya, jangan sampai itu yang menonjol gitu ya. Bukan, Selama iya. Bapak menjadi PJ Gubernur Kalimantan Timur sejak Oktober 2023 begitu ya Pak. Upaya-upaya yang Pak Akmal lakukan sendiri seperti apa tuh? Lakukan percontohan dulu. Saya memulai sendiri. Ada pilot Saya project? gandeng salah satu SMK, Ya. ya salah satu SMK yang kebetulan lahan di belakang itu adalah bekas, bahkan masih aktif loh illegal mining sekarang. Oh oke. Karena Oleh kita nggak bisa masyarakat, melarang Pak? mereka untuk Iya, itu, karena oleh itu apa masyarakat lokal ranahnya, ya. ranah penegakan hukum, bukan ranah saya. Mungkin kita larang, ya berhenti sebentar. Oke. Kita selesai, dia nambang lagi. Nah bagi saya itu ranahnya ranah penegakan hukum. Saya tidak mau masuk ke ranah itu. Saya hanya ingin menyampaikan, lahan eks tambang itu bisa loh kita optimalkan. Tapi bagaimana caranya? Mulai dari diri kita sendiri dulu. Nah, Yeah. makanya saya gandeng SMK, saya kasih mereka sapi, saya kasih kamu sapi dengan catatan kamu tanamin dulu odotnya. Di mana tanamnya? Di lahan eks tambang itu. Lalu 4 hektar ditanamin odot, ditanamin indigo vera, ditanamin pacong. Alhamdulillah tumbuh. Tapi memang harus dikasih dolomit dulu, Ya. ya, dan tumbuh bagus. Baru setelah tumbuh kita kasih sapi. Dan sekarang bisa dilihat di Semboja itu ada satu lahan SMK yang hampir tiap hari mereka sekarang tuh mendorong siswanya bertanam jeruk, bertanam kemiri Sunan, bertanam pohon-pohon apa saja yang bisa ditanam. Bagi saya ini adalah sebuah contoh bagus yang nanti bisa kita diseminasi ke semua sekolah yang ada di Kalimantan Timur. Bayangkan ada 221 SMK di Kaltim. Satu SMK saja bisa mentreatment 10 hektar, Iya. kira-kira berapa? Bayangkan ya Pak kalau dikalikan. Jadi, butuh kolaborasi dan orkestrasi yang tepat. Itu bukan hal yang muluk-muluk. Kita tidak perlu punya uang besar. Kita hanya butuh spirit, energi. Ada kemauan di situ Pak. Yes. Bapak melihatnya masyarakat khususnya mungkin kalau target utamanya adalah siswa-siswi dan warga SMK gitu ya. Tanggapan mereka seperti apa sih Sangat Pak? positif. Saya contohkan. Ada salah satu SMK di Semboja. Dulu dia tidak punya, ada saat punya jurusan pertanian. Hanya 2 orang siswanya. Setelah saya rajin datang ke sana dan kita trigger dengan bantuan-bantuan dan bibit, kita kasih bibit. Sekarang jurusan-jurusan otomotif dari sekarang pindah semua ke jurusan pertanian. Artinya apa? Ada spirit yang muncul. Dan ini memang harus diajarkan. Nah, dan saya senang, guru-gurunya juga semangat. Tadi pagi saya setiap hari terima laporan. Ya, Pak, hari ini kami nanam ini, Pak, hari ini kami menyiangi ini. Dan bagi saya itu sebuah kebanggaan. Walaupun kecil ya, mungkin hanya 19 hektar, tetapi ini menjadi sebuah langkah bagus untuk melakukan hal yang sama di lokasi-lokasi lain. Oke. Dan bicara pangan nih Pak, ini lahan eks tambang dijadikan lahan pertanian gitu ya Pak. Terus kita bicarakan juga tadi bahwa Kalimantan Timur wilayahnya dianugerahi oleh potensi pertambangan. Ya. Untuk potensi pertaniannya sendiri ya Pak, seperti apa sih kondisinya sebetulnya? Kaltim itu punya beberapa kabupaten yang menjadi sentra pertanian. Sebut aja lah Tenggarong, Kutai Kartanegara. Itu lokasi di mana banyak teman-teman kita transmigran Jawa yang sana. Oke. Ya. Kemudian juga ada di Babulu, di daerah Pasir dan Penajam Pasir Utara. Itu juga ada, dan itu juga dimotori oleh siapa? Teman-teman kita transmigrasi. Memang saya berbicara tentang agraris, pangan, itu tidak bisa dilepaskan dari budaya agraris. Iya. Budayanya. Nah, saya mengatakan apakah di Kaltim ada nggak budaya agraris? Ada, tapi memang belum maksimal. Karena lebih banyak budayanya adalah budaya eksplorasi.
Oke. Oke. Makanya Jadi, didorong lah begitu ya. makanya cara paling bagus melakukan transformasi adalah melalui sekolah. Mhm. Oke. Mendorong anak-anak sekolah, memberikan percontohan, itu adalah transformasi budaya yang sangat efektif. Karena ini budaya menanam loh. Iya. Budaya menanam itu tidak mudah. Ya. Harus kontinu, ya, dan harus dilembagakan. Ya, pelembagaan sekolah itu ya di sekolah. Makanya saya percaya transformasi usaha dari selama ini kita lebih banyak di sektor pertambangan kepada sektor pertanian dan jasa harus menggunakan pendekatan-pendekatan sekolah, Mhm. khususnya SMK ataupun SMA. Oke, artinya memang sekarang sedang digenjot ya Pak ya, Iya. budaya pertanian ini lewat sekolah-sekolah, lewat para siswa. Tapi apakah ke depannya atau mungkin saat ini sudah dimulai juga bahwa pertanian ini bisa memberikan satu dampak ekonomi yang juga Saya contohkan. tinggi Pak? Saya contohkan. Ada salah satu perusahaan pemegang konsesi, nggak sebut namanya, ya. Nggak usah. Mereka bekerja sama dengan kelompok tani yang ada sana, tidak luas, 10 hektar. Oke. Dia hanya menanam odot saja. Itu odot nggak? Pakan ternak. Mhm, mhm. Tahu nggak menghasilkan berapa sekali panen? Sampai 50 juta loh. Per 10 hektar. Untuk satu kali Satu kali panen. Satu amparan itu. Bagi saya wajar, kenapa? Kita selama ini mendatangkan pakan dari luar semua. Hmm, Pakan ternak. oke. Dan konsentrat mahal. Ya, betul. Ya. Nah, ini bahan yang bagus dan bisa tumbuh dengan baik. Mhm. Secara ekonomi sangat-sangat potensial. Ya, memang dibutuhkan meyakinkan mereka bahwasanya secara ekonomi ini bagus. Dan yang lebih penting adalah budayanya. Mereka punya budaya menanam, budaya agraris yang cukup sehingga nanti mereka bisa menjadi produktif. Mhm. Karena godaan di Kaltim itu tinggi sekali. Godaan bekerja di tambang itu tinggi sekali. Kenapa? Memang gampang. Gali-gali sedikit dapat batu bara langsung jual. Ya. Nah, ini secara waktu ke waktu ini kan menghasilkan budaya bagi masyarakatnya. Mhm. Ngapain saya bertanam cepet-cepet? Lama Ngapain saya begitu lama ya. hasilnya gitu kan. Udahlah tegali aja. Iya jangka pendek iya, tapi jangka panjang Anda dirugikan. Karena tidak terbarukan begitu Pak, akan habis juga nantinya. Iya. Mhm. Apakah artinya Pemda Kaltim juga ingin mencoba shifting dari budaya pertambangan ke pertanian? Pastinya itu yang saya katakan transformasi. Mhm. Transform dari mining culture to the agriculture culture. Itu penting. Karena apa? Saya bilang di dunia itu memang ada dua jenis usaha yang tidak pernah matinya. Mhm. Satu bisnis energi, Oke. satu lagi bisnis pangan. Orang masih bisa hidup tanpa energi, tanpa listrik, tapi nggak bisa hidup tanpa pangan. Hmm. Pilih yang mana? Jangka panjang ya? Ya. Nah, jangka panjang. Jangka pendek is oke. Tapi saya katakan membangun itu dibutuhkan pendidikan, dibutuhkan transformasi budaya. Tanpa ada itu, saya nggak yakin. Masih sejauh apa Pak transformasi itu kalau dilihat kondisinya saat ini? Ya harus disiapkan di dalam program-program dan kurikulum-kurikulum sekolah. Hmm. Saya senang nih antara ini membangun budaya literasinya bagus. Saya lihat tadi di bawah banyak anak-anak sekolah. Ya. Itu budaya loh. Mhm. Itu transformasi loh. Yang dilakukan oleh Antara untuk mendorong budaya literasi yang bagus. Agar generasi kita tidak kehilangan. Saya pun hal yang sama. Saya khawatir nanti orang Kaltim kehilangan literasi tentang tentang agraris. Agraria. Mhm. Bahkan dia lupa sesungguhnya potensinya pun ada di agraris. Potensinya besar Pak. Sangat besar. Kalau kita Sangat udah besar. bicara potensi, kemudian ada proyek lumbung pangan juga Pak untuk menopang IKN ya, seperti yang kita tahu sedang pembangunan saat ini. Seperti apa langkahnya Pak, upayanya Pak? Sekarang yang kita lakukan ya karena persoalan yang paling utama di Kaltim itu juga adalah persoalan air. Karena kita tidak punya sistem irigasi yang bagus. Ada dua bendungan yang kita harapkan menjadi penyuplai. Oke. Namanya Bendungan Talake dan Limbakan itu di daerah Pasir dan Penajam Pasir Utara. Itu kondisinya rusak. Sehingga sekarang warga hanya menggunakan pertanian dengan irigasi tanah hujan. Ya. Kalaupun digunakan penggunaan air Mahakam, itu pun sudah tercemar. Ya, karena kandungan logamnya besar. Ya. Jadi tidak ada pilihan. Sekarang kita lakukan adalah membuat sumur-sumur. Sumur-sumur itu kan tidak eco friendly.
Ya. Ya, karena akan membuat tanah akan turun. Ya, jadi pilihannya adalah kita harus membangun segera bendungan. Itu saya katakan bendungan Talake dan bendungan Limbakan adalah jawaban untuk masa depan budaya agraris di Kalimantan Timur. Artinya selain menyiapkan budaya pertaniannya tadi, infrastrukturnya juga memang Ya, harus disiapkan ya, ya Pak ya. irigasinya. Tapi untuk menuju infrastruktur tersebut ya, sejauh mana saat ini progresnya mungkin Pak? Ya, kita sayang ya. Bagi saya salah satu PR terbesar Kaltim adalah merekonstruksi ulang program-program pembangunannya. Pembangunan Ya, infrastruktur. Artinya bukan pembangunan secara keseluruhan. Oke. Artinya APBD yang besar itu sudah harus mulai di-shift kepada pembangunan infrastruktur yang friendly kepada pertanian. Karena sekarang lebih banyak kepada non infrastruktur. Yeah. APBD besar loh, 21 triliun. Tetapi bagi saya dana APBD besar tidak akan bisa maksimal kalau tidak difokuskan kepada bidang tertentu. Yeah. Oleh karena kita ke depan itu adalah pangan, bagi saya ke depan itu siapapun yang terpilih nanti di Kalimantan Timur, dia harus memulai mengarahkan pembangunan infrastruktur untuk ketahanan pangan. Okay. Khususnya irigasi dan ketersediaan air bagi beberapa lokasi yang ada di Kutai Kartanegara, Pasir ataupun Penajam Pasir Utara. Itu perspektif saya. Dan bicara, ini Bapak sudah menyinggung nih soal adanya pemimpin masa depan untuk Kalimantan Timur gitu ya. Sebentar lagi kita akan pilkada, begitu. Sudah mulai tahapannya? Sudah mulai juga lah. Seperti apa progresnya sejauh ini Pak? Menjelang ya, ini sudah sangat ya, tinggal di depan mata. Kaltim penduduknya 4.040.000 jiwa ya. Itu ada kurang lebih DPT-nya 2.742.000 kalau saya nggak salah ya. Yang tersebar ke dalam kurang lebih 6.000 TPS ya. Nah, sampai sejauh ini kami sudah memonitor kepada seluruh kabupaten kota, ada 3 kota, ada 7 kabupaten di sana, 4 itu, dan 6 kabupaten sudah kita monitor semua. Dan secara umum persiapannya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tinggal nanti menunggu tanggal 24 ya untuk pergerakan logistik sampai ke kecamatan. Ya, jadi sekarang secara umum penyelenggara sudah siap. Kami pemerintah hanya memberikan dukungan agar teman-teman penyelenggara bisa bekerja dengan baik partisipasi pemilih, pembiayaan, pergerakan logistik, keamanan, ketertiban dan sebagainya tersedia dengan baik. Termasuk ini yang menjadi highlight juga Pak, di Kalimantan Timur seperti apa potensi para pemilih pemulanya Pak? Kaltim itu komposisi penduduk mudanya tinggi, 53% adalah milenial dan generasi Z. Ya, artinya bagi kita ini menjadi sebuah momentum yang sangat bagus agar anak muda di Kaltim paham tentang hak-hak politik mereka, paham tentang memilih pemimpin yang betul akan membawa Kaltim lebih maju ke depan, bisa memilih pemimpin yang betul bisa menjawab persoalan real yang ada di Kalimantan Timur. Nah, pemulaannya kan rasional ya. Ya, saya katakan ini kesempatan untuk membangun demokrasi yang sehat di Kalimantan Timur. Demokrasi yang sehat tentunya dengan berbagai PR kali ya Pak ya, yang harus nantinya. Semua Pemda memiliki PR. Ya, semua daerah punya PR. Kalau gitu untuk Kalimantan Timur dan pemimpin ke depannya nanti, PR-nya apa, harapannya apa Pak? Ya, PR terbesarnya pastinya kita menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. Iya, itu pasti. Penyangga itu sebagai buffer zone kita diminta menyiapkan infrastruktur penyambung ke IKN, menyiapkan kebutuhan pangannya. Kemudian ini juga sebuah berkah bagi Kaltim. Karena ini kesempatan dengan adanya IKN, ini kesempatan bagi transformasi. Ya, dari selama ini kita hanya mining kepada jasa. Ya kan? Kesempatan kenapa? IKN akan memunculkan peluang-peluang kerja industri baru, jasa dan sebagainya. Nah, ini bagi saya yang harus diharapkan ke depan. Gitu. Dan semoga itu nanti tercapai dengan adanya pemilihan di Pilkada serentak 2024 ini ya Pak ya. Ya, kita berharap seluruh warga Kaltim 2,2.100.000 sekian untuk berbondong-bondong ke TPS, gunakan hak pilih Anda
pilihlah pemimpin yang akan membawa Kaltim lebih maju ke depan. Oke, tentunya itu harapan kita bersama. Terima kasih Pak Akmal Malik selaku PJ Gubernur Kalimantan Timur untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita tadi mulai ngobrolin soal pertambangan, lahan eks tambang, kemudian sampai pertanian dan juga bagaimana Kaltim nanti akan memilih pemimpin di masa depan ya. Sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama. Akmal Malik. Ya. Dan pemirsa Antara, itulah obrolan kita tadi dengan PJ Gubernur Kalimantan Timur Bapak Akmal Malik. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast Antara di antaranews.com dan juga YouTube Antara TV Indonesia dan mendengarkan audionya di Noise dan Spotify Podcast Antara. Kita akan ketemu lagi di Podcast Antara episode selanjutnya. Sampai jumpa. Stand by. On the record.